Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan memusnahkan, membakar, ya dihanguskan lah ya, barang ilegal. Apakah barang ilegal ini termasuk milik Anda? Nilainya sih cukup fantastis ya, 5 miliar langsung dibakar. Benarkah demikian? Kita langsung ke sumbernya. Dari Medcom ID, Mendak musnahkan barang impor ilegal senilai 5 miliar. Kita bacakan ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan produk impor ilegal senilai 5 miliar di kawasan Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ada 8 jenis produk ilegal yang dimusnahkan hasil tangkapan Januari hingga Juni 2024. Selama 6 bulan itu, Badan Pengawasan Tertib Niaga BPTN telah mengawasi 18 perusahaan dengan 363 dokumen pemberitahuan impor barang serta menemukan 32 pelanggaran. Barang yang dimusnahkan terdiri dari produk plastik, kosmetik, hasil kehutanan dan perikanan, keramik, elektronik, dan hewan olahan. Nilainya mencapai 5 miliar. Ini tim nasional nilainya. Perinciannya, hasil perikanan senilai 755 juta rupiah, keramik 181 juta rupiah, produk plastik hampir 3 miliar, dan produk hewan olahan 300 juta. Selain itu, produk kehutanan 651 juta, elektronik 145 juta, kosmetik kesehatan rumah tangga 280 juta, dan produk makanan serta minuman 80 juta. Kami harus melihat jika produk dari negara lain harus memenuhi aturan-aturan yang ada. Menteri yang akrab disapa Zulhas itu mengingatkan para pelaku usaha agar menjual barang-barang legal dan memenuhi aturan yang berlaku. Keberadaan produk ilegal itu dikatakan Zulhas merugikan pendapatan negara dari sisi industri karena mereka tidak membayar pajak untuk negara. Tindakan yang diambil meliputi pemberian peringatan kepada 14 perusahaan, penundaan izin transaksi bagi 16 perusahaan, dan blacklist terhadap 2 perusahaan yang melakukan pelanggaran berat. Zulhas menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi agar produk ilegal tidak menguasai pasar UMKM. Berdasarkan laporan terakhir dari Menteri Koperasi, barang-barang ilegal telah menguasai hampir 30% pasar UMKM, ujarnya. Ya, kita melihat saja dari sini ya teman-teman ya, bahwa mengapa masih begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mencoba menjual, memproduksi barang-barang ilegal. Ya mungkin karena gitu loh ya, karena ada sesuatu yang dia inginkan. Mungkin perizinan yang lama ya kan, kemudian pembayaran retribusi yang juga mahal, atau juga birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Itu juga semua yang harus diperhatikan ya. Mungkin banyak juga pengusaha yang ingin juga perusahaannya lancar, produknya terjual, tapi perizinannya sulit untuk didapatkan. Itu juga masalah. Apakah hal ini tidak dipertimbangkan? Ya tentu saja harus juga dipertimbangkan. Jangan hanya melihat dari sisi yang lain, tetapi satu sisi tidak dilihat. Saya yakin kok pengusaha-pengusaha Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia juga ada berkeinginan ya untuk menjual produk-produk yang yang berizin. Namun bagaimana mau mendapatkan izin kalau izinnya aja susah, birokrasinya berbelit-belit. Nah inilah harus juga dipikirkan. Jangan hanya
ini itu tidak berizin. Berikan izin agar mereka menjadi legal, begitu kan? Atau bina supaya mereka bisa mendapatkan perizinan. Jangan langsung tiba-tiba menyalakan. Sama juga barang milik PMI. Kalau dikirim di Indonesia kata aja ini itu. Ya ajari mereka PMI. Latih mereka PMI. Edukasi mereka PMI agar tidak menjadi barang kiriman yang ilegal yang selama ini dipersulit. Bahkan banyak yang tertahan di gudang-gudang. Miris. Begini saja. Mudahkan, janganlah mempersulit. Apalagi untuk rakyat sendiri. Itu saja. Demikian.